Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Dan kali ini saya sudah kedatangan eh, kawan lama sebenarnya, udah lama tidak bertemu sama beliau nih. Dan beliau tidak berubah, kalau saya makin ngembang, beliau ini masih tetap dengan singsetnya langsing. Iya, ya kan? Oke, hadir bersama saya Bang Aris Kafila. siap. Apa kabarnya Bang? Sehat, alhamdulillah bang. Sehat alhamdulillah. Ya, Sibuk nampaknya nih. alhamdulillah ya. Walaupun sibuk tetap apa namanya, yang penting sehat aja sih ya. Jadi Ya. kalaupun sibuk, kalau nggak sehat susah juga nanti Oh, ya. yes. Oke, warga kota. Jadi Bang Aris Kafila ini adalah penggiat e-sport ya, atau tepatnya bisa kita sebut dengan e-sport event planner. Ya. Jadi beliau ini sangat akrab dengan dunia e-sport. Jadi kalau ada warga kota yang belum tahu tentang apa itu e-sport, nah kita akan ngobrolin panjang lebar tentang dunia e-sport bersama dengan Bang Aris. Oke, Bang Aris. Aman, siap. Kemarin itu bulan Oktober Ya, ada Liga 1 ya? ya. Liga 1 nasional. Liga 1, Liga e-sport nasional. Liga e-sport nasional. Liga Itu e-sport diadakan di Pontianak. Pontianak ya. Oh, dia kenapa bisa diadakan di Pontianak kemarin? Liga e-sport nasional itu menyeluruh Hmm. untuk beberapa kota di Indonesia. Oke. Hanya ada dapat 4 kota aja waktu itu, karena ini kan event perdana juga. Dari 6 kota yang terpilih, berarti Pontianak dapat terpilih. Dan Liga e-sport ini juga satu ya, yaitu Mobile Legend. Oh, cuma satu Ya, olahraga. satu ya? olahraga. Oke. Nah, ini masih panjang nih yang mau kita obrolin. Ya kan? Nah, sebelum masuk lebih jauh mungkin saya sendiri tidak terlalu tahu detail ya tentang e-sport ya. Cuma saya ngamatin karena kan memang fenomena sekarang ini kan banyak sekali anak-anak muda kita, terutama ABG ya kan. Ya, Tidak hanya cowok, cewek ya kan, Ya, lintas betul. lintas gender. Di mana-mana mereka selalu main game, Main. ya kan, Betul. main game. Nah, walaupun kita tahu game itu kan sudah ada sejak lama lah ya, Lama, betul, ya kan. betul. Cuma kan sekarang dengan adanya gadget, dengan adanya handphone yang dimiliki oleh tiap orang, dia makin masif ya kan. benar-benar. Bahkan di mana-mana kita lihat, nggak di kafe, nggak di tempat tempat umum, nggak, misalnya kita lagi, bahkan kemarin saya baru servis kendaraan, di tempat servis pun mereka nggak saling kenal bisa main game. Bisa main game ya, sambil santai Iya, ya, sambil apapun aktivitasnya Iya, betul. dibarengi dengan game ya. Nah, sebenarnya apa sih e-sport itu kemudian sampai muncul menjadi salah satu cabang olahraga ya sekarang Iya, ya, cabang yang olahraga. diperlombakan di dalam Asian Games kemarin. Nah, saya tidak tahu apakah PON sudah dilombakan atau tidak. Nah, mungkin Bang Aris bisa kasih sedikit informasi tentang apa sih e-sport itu. Oke. Terima kasih Bang Farul. Ini memang luar biasa ya fenomena e-sport. Ya. Kalau kita lihat dari kajian khusus e-sport ini kan E-nya itu elektronik ya. Ya, Jadi elektronik sport menggunakan olahraga elektronik. olahraga elektronik. Jadi bisa dibilang gadget. Kemudian kalau dulu kita kenal tuh ada PS. Oke. Pernah juga waktu ya masih zaman 2000-an lah ya, 2000 sampai 2010 itu kan orang masih kenal warnet. Oke. Ya, jadi itu juga salah satu munculnya bibit-bibit e-sport. Cuma belum seterkenal sekarang. Ya. Kayak tadi Bang Farul bilang, yang bisa membuatnya terkenal itu karena sosial media. Ya. Ya, di blow up dengan berbagai media-media yang ada, kemudian akhirnya bisa berkembang jadi turnamen-turnamen atau ada wadah-wadah khusus. Itu sebenarnya yang jadi salah satu tolak ukur kenapa e-sport itu sekarang jadi lebih ngetrend. Oke. Gitu. Nah, kalau di kancah nasional udah masuk PON sejak PON Papua kemarin. Ya, sejak PON Papua kemarin, dan hebatnya kita alhamdulillahnya ya, tim Mobile Legend Kalimantan Barat itu juara 1. Oh, Iya, oke. juara 1 di PON betul, Papua. betul, PON Papua ya. Tim Mobile Legend. Mobile Legend-nya, Ya. oke. Udah masuk, tapi waktu itu masih sifatnya eksebisi. Oke. Eksebisi itu belum dikonversi dengan apa nominal gitu. Oh, Jadi ya kayak pertandingan persahabatan gitu ya. pertandingan-pertandingan yang masih uji coba lah Oke. intinya. Tapi untuk PON nantinya, yang nanti PON 2024 di Oke. Aceh dan Sumatera, itu udah resmi. Jadi Oh. udah masuk. Berarti mulai PON nanti ya baru
Ya, jenjang prestasinya udah diakui gitu. Udah Oke. masuk ke status yang bisa dibilang ada nominal kalau misalnya juara ataupun medali emasnya udah ada konversi nominalnya gitu. Oke, oke, oke. Tuh dia. Oh, berarti Kalbar sudah ada potensi itu ya, Ya, kemarin banget. ya. Oke. Nah, untuk e-sport itu sendiri sebenarnya ada berapa banyak cabang? Ya ini kan apa? Games itu kan banyak Bang Haris, Betul banyak games. ya kan? Nah, apakah semua games itu bisa masuk dalam kategori e-sport atau hanya beberapa game saja? Semua game yang ada di handphone, di laptop maupun di PS gitu ya, Oke. itu semua kategori e-sport. Oh, oke. Semuanya kategori e-sport. Cuma beberapa yang diakui saja sebagai turnamen yang dipertandingkan. Kan ada dipilah tuh. Oke. Jadi kalau misal kita bilang e-sport yang di handphone itu ada PUBG, Iya. kemudian Free Fire, Mobile Iya. Legends, Iya. sekarang ada yang bola itu ada FIFA dan eFootball. Ya. Jadi itu yang dipertandingkan saja, itu yang diakui. Kalau yang belum dipertandingkan ya emang terbilang e-sport tapi tidak dipertandingkan secara khusus. Oke. Itu aja sih yang membedakannya. Oh, berarti semua games itu masuk kategori Iya, e-sport ya. masuknya kategori e-sport. Cuman ya yang hari ini kemudian menjadi populer, Populer. ya kan? Yang lebih banyak mungkin diminati oleh anak-anak muda kita. Nah, itulah yang kemudian menjadi salah satu cabang olahraga yang di pertandingan itu Iya. gitu. Oke. Lebih utamanya karena ada wadah yang membuat turnamennya. Oke. Ketika wadah turnamennya ada kan ada hadiah yang dikejar ya, ada prestasi yang ingin diraih. Itu sebenarnya jadi tolak ukur buat mereka-mereka yang mau mengikuti game e-sport itu. Jadi mau nggak mau orang pun jadi tersedot untuk mencoba main game itu. Iya, benar sekali. Oh, Jadi adanya kompetisi tentu akan ada hadiah yang didapat apabila berprestasi kan gitu. Oke. Ya, itu sih. Nah, kalau dari kompetisi, berarti kan ada kompetisinya nih. Kompetisi dari sisi gamenya itu kompetisi game apa yang paling banyak diminati? Tadi Bang Haris bilang ada PUBG, ada apa lagi? Mobile Legend, Free Fire. Nah, itu dari sekian banyak. Kok kemarin kan Mobile Legend ya yang Iya. Untan ya. Nah, yang paling besar lah, misal global atau skala global itu apa? Kalau skala global memang top one-nya itu masih Mobile Legend. Mobile Legend. Legend ya. Mobile Legend jadi nomor satunya. Kemudian game-game yang lain PUBG, Oke. Free Fire juga masuk. eFootball juga sekarang jadi salah satu. eFootball itu transformasi dari Pro Evolution Soccer, PES. Oh. Jadi transformasinya sekarang jadi eFootball. Itu kan produsen dari Konami Jepang ya. Ya. Terus kalau yang FIFA itu FIFA Mobile Ya. ataupun FIFA konsol juga bola, tapi sekarang udah berubah juga namanya jadi EA FC dan itu juga diperlombakan. Iya, diperlombakan. Oke, berarti Tapi yang memang yang paling banyak diminati dan paling secara global gitu ya, Ya. itu benar-benar Mobile Legends sih. Mobile Legend. Mobile ya? Legends. Oke. Pertanyaannya kenapa dia diminati? Diminati mungkin dari segi gameplaynya ya, cara bermain atau in game-nya itu ada hero, ada karakter ya. Jadi karakternya itu kemudian kita ada skin-skinnya juga untuk menambah kekuatan hero itu. Jadi ada upgrading. Jadi pemainnya itu bukan hanya sekedar jago, misalnya bawa pedang doang gitu, tapi nanti pedangnya bisa ngeluarin itu kan ada skin-skin khusus. Dan itu tuh upgrade, jadi ada peningkatan dan itu mungkin buat kesenangan ya. Kan kita tuh nggak suka yang monoton. Iya. Cenderung kalau misalnya main bola paling nendang, salto, ya itu doang kan keahlian kita ya. Berarti ada level up-nya gitu ya? Iya, ada level up-nya. Itu yang membuat orang semakin penasaran untuk kemudian meningkatkan skill mereka sampai ke level tertentu itu. Iya, itu salah satu. Dan itu ada di game Mobile Legends. Iya, itu game Mobile Legends. Oke. Dan ya karena ramai sekali ya, rata-rata memang banyak sekali yang main Mobile Legends ya kan. Betul. Mobile Legends tuh pokoknya satu berbanding 10 lah. Misalnya ada satu orang yang main game bola atau game apa itu 10-nya itu para pemain Mobile Legends ya itu. Entah itu yang pakai baju kaosan gitu atau pakai baju dinas, baju sales ya kan. Dosakan yang itu ya, cewek cowok. Nah, cewek aja betul. main kan. Cewek cowoknya main. Oh, jadi ya baru tahu saya. Itu jadi kesukaan ya buat kita pribadi juga suka karena ada upgrade, ada sesuatu yang berubah.
Itu ada peningkatan ya. Iya, iya, iya. Iya, betul. Kalau misalnya main bola kan ya hanya itu aja Iya, ya kan. itu doang ya. Bahasanya paling nendang bola, cara passing, kalau dapat bola nanduk misalnya. Iya. Terus PUBG iya juga sih, nggak ada level up-nya sih kalau PUBG ya kan. PUBG ya paling kita lebih ke apa namanya senjata perang, karena kan dia perang ya, jadi paling senjata khusus gitu. Ada upgrade-nya juga, cuma karena ini sih kan kalau bisa dilihat kenapa PUBG Mobile Legends ini kan beregu, lebih suka dimainkan beregu, jadi ya membuat orang bisa ramai itu karena jumlah dalam satu grupnya itu. Ya betul. Ya karena kan dia tidak bisa main sendiri ya. Iya, bisa main sendiri, cuma tidak dipertandingkan yang sendiri. Ya karena yang dipertandingkan grup. Tetap ya kan? yang di grup. Berarti kalau satu grup di Mobile Legends itu dia berapa orang? 5 orang ya. Minimalnya. Minimal 5 orang. Atau sudah fullnya emang segitu, nggak boleh lebih? Standarnya 5 sih. 5 ya. Berarti nggak boleh lebih atau kurang gitu ya? Kalau kurang atau lebihnya mungkin tergantung peraturan juga sih Bang ya. Ada peraturan khusus, tapi yang setahu saya selama ini semuanya dibatasi 5 maksimal gitu. Jadi itu udah jadi standar. Iya, udah jadi standar. Nah, kalau di Pontianak sendiri terkait dengan apa? Game Mobile Legend ini berarti itu yang masih jadi apa? Jadi primadona lah ya. Betul, primadona. Nah, kalau game-game yang lain apalagi yang paling ini? Game-game yang lain. Kalau dari ini konsentrasinya ya. Kalau konsentrasi saya pribadi karena tergabung juga di e-sport asosiasi. Jadi hanya Bang Arisnya ya. Tergabung di e-sport asosiasi, lebih banyak mengenal aja sih. Lebih banyak mengenal kayak Mobile Legends, PUBG, Free Fire, itu lebih dikenal aja. Jadi bukan konsen utamanya. Kalaupun konsen utamanya ada lagi tim-tim yang lain yang lebih pakar lah atau lebih ahli ya. Tapi kalau saya itu lebih banyak di e-football. Yang bola ya. Yang bola. Yang bola. Nah, kalau yang bola sendiri gimana? Kalau yang bola terbilang cukup drastis ya peningkatannya ya. Karena saya dapat tugas menjadi pendamping tim e-footballnya Pontianak itu waktu Porprov 2022 kemarin. Iya, jadi di Porprov itu pertama kali tugas mendampingi tim atlet Pontianak. Ya sayangnya kita belum juara ya, tapi kita final. Kita runner up Pontianak. Ya udah, di momen berikutnya kita dibarengi dengan Piala Dunia. Ya, jadi pas Piala Dunia kita mulai mengenalkan ada turnamen-turnamen kecil, kemudian yang kita buat ada yang PS, ada yang pakai mobile gitu. Yang PS juga masih dipakai? Masih. Berarti bukan hanya di handphone ya? Bukan hanya di handphone. Kategorinya itu Bang, kategori di e-sport itu kan dia pakai device. Jadi ada 3 device yang digunakan. Device itu kayak contoh device PS, itu sering disebut dengan konsol. Kemudian ada yang PC, laptop, komputer, itu PC. Dan cenderung game PC namanya. Game PC kayak Valorant, Dota, itu. Betul, Dota. Betul. Dota tuh game PC. PC. Game PC, Dota, Valorant. Nah, itu Dota tuh besar juga tuh, kok udah salah saya. Benar Bang. Kompetisi. Dan kemarin kan baru selesai international e-sport kompetisi di Rusia kan? Rumania. Itu hadiahnya ada, saya pernah baca tuh miliaran ya. Benar miliaran. Sampai segitu ya. Liga e-sport nasional aja Bang, yang kemarin di Pontianak itu 3 miliar. Pemenangnya atau total hadiahnya? Total hadiahnya. Besar dong, besar sekali dong. Hampir juara 1 ya dosa jauh-jauh lah 20% misalnya kan. Udah lumayan. Benar. Besar, benar banget. Nah, kemudian yang ketiganya itu baru mobile. Mobile tuh handphone. Gadget yang kita gunain itu mobile. Jadi ada PUBG mobile, kemudian eFootball mobile. Jadi ada game yang di konsol, ada game yang di PC, ada yang game di mobile. Jadi yang kemarin Liga 1 e-sport itu dia mobile berarti ya? Mainnya pakai HP semua ya? Main pakai handphone. Oke. Berarti kalau mainnya pakai PC lebih banyak lagi itu perangkat yang disiapin. Betul, karena kita lihat perangkat sih. Kalau misalnya pakai PC atau pakai PS kan harus ada PS, ada TV lagi. Kalau PC ada monitor, ada CPU-nya gitu kan. Betul, harus siapin mejanya, harus di set up. Iya, set up panggungnya juga harus lebih. Ya, ada saya lihat yang lihat sekilas aja di YouTube kan, yang Dota itu kan, jadi mereka main
di panggung tuh sampai iya pokoknya wah sekali lah. Wah, Karena betul, setup, betul. oh itu PC rupanya PC ya. ya. Padahal saya lihat ini kok orang pakai komputer, kenapa dia nggak pakai HP kan? Yang sering saya lihat di Indonesia kan ini pakai Main HP. pakai HP. Oh, rupanya dia ya. ada kategorisasi Ada kategori-kategorinya juga. Oh, oke. Itu. Nah, berarti atletnya juga beda-beda ya? Atau bisa misalnya mereka yang main di device, juga mobile bisa main di PC. PC bisa? Ada yang bisa, tapi cenderung tidak bisa yang ahli. Lebih banyak mereka tuh hanya bisa aja gitu. Kayak kita lah bisa main bola, main voli, main basket bisa. Tapi karena benar. yang kita minati misalnya bola, ya udah bola yang sering kita turnamen itu. Bisa. Berarti mereka yang main di PS itu akan selamanya lah di situ gitu ya? Bisa jadi. Expertnya kan? Expertnya betul. Jadi akan sulit dia nanti beradaptasi dengan game PC. Betul. Betul. Oke. Nggak banyak yang bisa. Ada yang bisa tapi nggak ahli. Rata-rata pokoknya nggak expert lah ya. Bisa aja. Bisa gitu. aja. Bisa banyak. Yang bisa banyak. Saya bisa juga kan main PS di konsol bisa, main di mobile bisa. Tapi yang ahlinya kan belum tentu di salah satunya. Kan tekan juga beda kan, button-buttonnya kan. Iya, button-buttonnya beda. Begitu kita pindah ke PC kan udah lain lagi tuh keyboardnya kan. Betul. Sampai seperti itu ya. Iya, itu dunia e-sport ya. Jadi perangkat sebenarnya ngaruh ke kita yang jadi pemainnya gitu, atau user yang apa namanya bertanding ataupun jadi playernya. Ya kebayang sih nanti kan ya ke depannya mungkin akan ada teknologi baru lagi, misalnya device baru muncul ya kan. Sekarang kan ada AI yang orang kemudian bisa pakai. Iya, kan? betul virtual itu ya. Kan? Betul. Nah itu bisa jadi nanti akan jadi cabang olahraga juga. Iya, beberapa di negara lain udah mulai dicoba kan yang pakai virtual VR itu kan. VR itu main Anggar waktu itu kalau salah. Iya, virtual reality itu udah ada. Cuma belum tahu sih resmi atau enggaknya kan nanti sesuai dengan ada yang siap nggak sih nanganinya, paling kayak gitulah. Kalau belum ada yang siap nanganinya kan sayang juga dibuat ya. Maksudnya hanya sekedar untuk dibuat tapi tidak diseriusi kan jadi tanggung juga, sayang. Oh menarik ya. Ternyata udah kayak gitu ya. Iya bang, benar-benar makanya seru bang kalau dunia e-sport yang sekarang kita jalan itu seseru itu. Nah berarti kalau misalnya ada anak-anak nih, atau misalnya ya kita yang sering main game kemudian tiba-tiba mau berkecimpung atau jadi atlet, nah, itu gimana tuh kalau misalnya mau jadi atlet, menyalurkan? Jadi kan ya tidak hanya sekedar main ya kan, atau ikut turnamen dapat hadiah, mesti ada karirnya dong, misalnya kan pengen gitu kan, atau mungkin ada batasan usia atau gimana gitu. Untuk di Indonesia ini yang bisa memberikan mereka itu sebagai profesi ya, buat yang mau gitu ya, tapi tiba-tiba jadi profesi itu paling di klub-klub e-sportnya. Kan kita kenal ya, ada klub-klub e-sport ya, ada klub-klub sama kayak ada klub bola, ada klub basket, ada klub voli. Di e-sport juga ada klub-klubnya yang mereka juga memberikan reward, baik itu berupa fee bulanan ataupun bonus-bonus dari pertandingan. Iya, betul. Kalau mereka pengen jadi atlet profesional di klub e-sport tersebut, biasanya ada klub e-sport tersendiri yang membuka open recruitment. Jadi bisa diikutilah turnamen-turnamen, mini turnamennya untuk melatih skill kita, misalnya buat anak-anak yang baru. Bisa juga ada scout talentnya. Jadi ada pencarian talentnya, ada tim khusus yang lihat ke warkop-warkop, ada turnamen-turnamen kecil, dilihat nih, bagus nih si anak nih, didekati, kemudian diajak ngobrol, mau nggak kontrak. Di Pontianak kan ada beberapa yang sampai internasional bahasanya ya, maksudnya di Kalbar, Pontianak maupun daerah-daerah lain itu tanda tangan kontrak sampai ke Jakarta, dikuliahkan dan lain sebagainya. Sampai segitunya. Oke. Ya berarti ini mengkonfirmasi, karena kemarin saya dapat info dari temen, katanya sekarang klub-klub e-sport itu udah seperti kayak klub bola ya. Betul. Dia harus punya lembaga, harus berbadan hukum. Hukum, wajib berbadan hukum. Dan harus menggaji atlet yang mereka rekrut. Benar sekali. Ada satuan gajinya, ada fee, ada nominal khusus buat mereka yang udah jadi atlet, karena kayak bekerja kan.
mereka udah jadi bekerja di salah satu bidang olahraganya. Iya, berarti hari-harinya main game itu. Terjadwal lah tentunya ya, ada manajemen waktunya sih ya. Kalau hari-hari main game ya pastilah main gamenya, cuma tetap akan ada manajemen waktunya khusus lah. Tapi kalau tiap hari bangun tidur yang dibuka game itu sih kayaknya normal sih, manusia sih masih normal ya mereka. Iya, misalnya gini ya analoginya kan mereka bekerja ya kan. Betul. Mereka bekerja. Ya kalau orang kerja misal 10 to 5 misalnya Iya. dari jam 10 sampai jam 5 misalnya. Atau misalnya dari jam 7 sampai jam 3 sore. Jam 3 sore misalnya kan. Iya. Nah, apakah mereka begitu juga? Kalau yang saya tahu dari teman yang profesional ya, mereka memang jadwalnya ada terjadwal khusus, jadwalnya masing-masing klub punya jadwal khusus gitu ya. Jadi tidak ada yang harus di jam sekian, tapi lebih kebanyakan malam. Anak-anak gamer itu hidupnya malam. Orang-orang insomnia ya. Hidupnya tuh malam. Kalau ngajak gamer ngopi pagi itu jarang mau ketemu ya, tapi kalau ngopi tengah malam gas. Biasanya banyaknya gitu. Iya. Ya karena lebih asik sih kayaknya. Mungkin kalau suasananya kan. Suasananya lebih asik. Jadi kalau kerja juga asiknya malam. Betul. Kan? Lebih tenang. Udah banyak yang mengganggu ya. Ya itu mungkin ya. Jadi perbedaannya di jadwal latihan. Ada lah, tetap ada jadwal latihan khusus mereka. Nah tadi Bang Haris bilang Pontianak anak-anak Pontianak banyak ya berarti ya? Ya banyak. Di kontraknya potensi anak Pontianak hebat juga berarti. Luar biasa sih bisa dibilang. Karena sudah menginspirasi kan. Baik Pontianak ataupun Kalbar, baik anak Sanggau gitu ya, anak-anak Singkawang itu. Selain tadi yang Mobile Legend tadi, apakah ada yang lain yang punya prestasi? Yang punya prestasi di level kontrak ya, maksudnya udah dapat inilah profesional. PUBG ada, Free Fire juga ada. Kemarin masih SMA waktu itu anaknya dikontrak oleh Dewa United ya, Dewa United Esport. Tapi karena Dewa United mungkin bukan konsennya juga di Free Fire dan sebagainya, dia kembali lagi ke Pontianak gitu. Dan sekarang dia kuliah normal lagi gitu. Tapi selama masa SMA-nya dia sempat dikontrak bahkan jadi coach khusus kan. Saking dia punya keahlian gitu. Ya. Sampai segitunya ya. Iya. Emang dunia e-sport itu gokil ya. Emang gokil. Ya artinya gini, ini mungkin buat warga kota ya, artinya bahwa ketika kita main game itu ternyata tidak hanya sekedar hanya untuk fun ya kan. Jadi, atau refreshing. Jadi ternyata kalau misalnya memang Anda menyadari bahwa Anda punya bakat di situ, ya kan? Iya. Kenapa tidak diseriusin kan begitu kan? Iya, benar. Sekarang udah ada salurannya gitu loh. Nah, kenapa tidak coba untuk menggelutinya lebih intens dan bahkan menjadikannya sebagai pekerjaan gitu. Ya. Kita tahu perbedaan zaman di kita sekolah dengan sekarang anak-anak sekolah. Itu zaman udah berubah. Pola gerakan aktivitas manusia udah cenderung lebih banyak hal-hal dibantu oleh gadget atau dibantu oleh alat elektronik ya. Artinya bisa kita ketahui emang kalau mau konsen, mau fokus apalagi di dunia e-sport ya yang lebih cenderung lagi emang harus pandai manajemen waktu. Dan itu juga merupakan keahlian yang harus kita miliki saat ini kan. Yaitu manajemen. Kita kan cenderung karena suka akhirnya overload berlebih, tidur ndak bagus gitu atau ndak baik, makan campur aduk dan lain sebagainya. Ya karena potensi-potensi hal itu justru mengganggu konsentrasi kita. Yang membuat konsentrasi kita nggak bagus kan kesehatan. Ya kalau ternyata kita senang, kita oke bermain, tapi kondisi badan kita nggak sehat, dipaksa-paksakan tanding, down juga. Ketika mental kita nggak semangat, itu bisa blunder kan. Akhirnya emang kita lihat mungkin lawan kita bisa dibilang masih bisa kita kalahkan nih. Tapi karena kita fisikalnya udah lemah atau konsentrasi kita udah goyah, mental kita jatuh. Akhirnya nak counter kan, ataupun bisa jadi kita kalah. Dan justru itu malah lebih melelahkan daripada olahraga fisik ya. Betul. Ya kan? Sangat mengelelahkan. Kalau olahraga fisik ya jelas ketahuan gitu kan? Jadi kalau ini kan double nih. Jadi otaknya lelah,
fisiknya juga lelah kan, Fisiknya terkuras juga kan. terkuras. Oh, makanya disebut dengan olahraga. Iya. Jadi mau tidak mau memang harus ada kiat-kiat khusus bagaimana supaya kita bisa tetap fit, ya kan, walaupun tadi main game, ya kan, Betul. dengan mengikuti perlombaan atau turnamen gitu lah. Ya, Oke. itu dia. Disebut olahraga kan ada aktivitas bergerak ya. Ya. Tapi kita pikir bahwa main game itu bukan olahraga, ternyata kan ada gerakan jari kita di situ kan. Iya, Ada saraf-sarafnya di saraf-sarafnya situ, itu ada bergerak. Oke. Selama itu bergerak, berarti itu bisa dibilang olahraga. Yang bergerak positif ya, itu olahraga. Tapi kalau misal pas turnamen gitu, dia ada breaknya nggak? Ada dong. Ada break ya. breaknya. Berarti misalnya 5 menit untuk misalnya, kan orang duduk tuh Ya. kebanyakan kan, yang main kan pasti duduk kan. Ya. Nah, jarang yang ya, kecuali kalau dia pakai VR nanti kan mungkin Betul. dia bergerak ya kan. Nah, kalau ini kan dia duduk di meja. Nah, berarti ada jeda untuk dia merelaksasi lah. Relaksasi. Oke. Ada yang relaksasi juga pasti, stretching pasti ada ya. Oh, oke. Pemanasan ringan khusus itu ada. Iya, Tetap iya. ada sih. Nah, oke, berarti ya menarik ya. Saya baru nggak menyangka sampai segitunya ya. Oke. Luar biasa berarti ya itunya. Secara ya tangkapan kita gitu kan. Ternyata Iya. main game itu bisa sebegitu. Ya, selama ini kan kita dengar e-sport apa e-sport ya kan. Dan gimana dunianya kan. Sekali kita lihat dengar dari Bang Aris, dahsyat betul gitu ya. Dahsyat banget ya. Ya. Dan ini apalagi baru akan resmi menjadi, ya maksudnya ada kredit poinnya nanti Credit point itu pada saat PON tahun 2024 2024 ya kan, baru kemudian bisa ya ada price-nya, ada price-nya. ada apa hadiah dan segala macam Betul. gitu ya. Nah, artinya kan ini masih panjang nih. Jadi peluang kemudian untuk kawan-kawan untuk mulai memilih ya kan, untuk bisa jadi profesi kan Bang Aris? Iya. Sangat bisa jadi profesi. Heeh. Sangat bisa jadi profesi. Jadi untuk memilih bagaimana kemudian menjadi atlet. Iya, Betul nggak? atlet. Ya. Nah, kalau di Pontianak sendiri pembinaan terkait dengan atlet e-sport itu seperti apa, Bang Aris? Kalau di Pontianak pembinaannya itu melalui komunitas atau lembaga-lembaga resmi Oke. pemerintahan ya. Jadi di kita kan ada lembaga-lembaga resmi pemerintahan yang turunan dari Kemenpora, kemudian dari KONI, Oh. ada juga dari Disporapar gitu. Jadi ya tinggal nanti lembaga pemerintah itulah yang jadi wadah khusus untuk memperhatikan si anak-anak yang suka main game, atau dibuatkan wadah khusus, nanti bisa jadi membership, kemudian nanti diseleksi, dibikinkan kualifikasinya, Oh, sampai nanti baru terpilih mewakili. Ya, biasanya kayak gitu. oke, berarti ada ibaratnya ada event-event berarti Ada ya? event-eventnya. Eventnya bentuknya apa? Turnamen? Turnamen, Atau lebih turnamen sih. apa? Oke. Lebih ke turnamen. Mm-mm. Turnamen itu apakah kemudian ada tingkatan-tingkatannya juga, misalnya dari, ya kalau misalnya kayak olahraga kan ada tuh, ya kan, olahraga misal ada tingkat kecamatan, ya kan, ada tingkat, habis itu ke daerah, habis itu sampai ke provinsi, habis itu nasional. Apakah Nasional. seperti itu juga? Sama, iya. Oke. Ada jenjangnya juga. Ada tingkat juga, tingkat kecamatan, kota, kabupaten, sampai ke provinsi. Bahkan nanti pemenang provinsi itu bisa mewakili untuk di turnamen resmi nasional. Oke. Ada sama-sama seperti olahraga yang lain juga ada tingkatan-tingkatannya. Iya. Nah, berarti kan ya kawan-kawan sudah harus mulai merintis itu dari awal ya. Ya, harus merintis sih pasti. Nah, kalau untuk tingkatan itu berarti kan itu juga harus bergabung di klub juga, atau tadi bergabung di klub ya namanya ya? Klub. Enggak juga sih kalau yang personal atau perorangan atau masih timnya campur gitu ya. Itu masih standar. Misal pemain Pontianak semua paling mewakili Pontianak, itu kayaknya enggak perlu klub. Oke. Yang penting mereka mau didampingi oleh lembaga yang mengawasi aja. Kan ada lembaga-lembaga yang mengawasinya khusus. Habis itu nanti dijadikan tim. Nah, setelah itu kalau mereka udah berpotensi dilihat oleh klub-klub yang lain, diambil jadi profesional, ya itu silahkan tuh. Oke. Berarti kalau klub-klub yang tadi itu dia berada di level mana dia kompetisinya? Nasional berarti? Internasional sudah. Oh, Udah internasional. Oke. Jadi kalau klub-klub yang sekarang ada di Indonesia itu udah klub-klub internasional.
Oke. Turnamen-turnamen mereka udah bukan lagi turnamen lokal. Bahasanya kalau mereka ikut turnamen Warkop gitu ya, atau Piala Gubernur, Kalbar, tim Lewat Indonesia nggak boleh ikut. Oh gitu. Udah bukan levelnya lagi gitu. Udah bukan, jadi nggak boleh ikut, jadi blacklist. Biasanya kayak gitu. Iya, kalah semua kan. Udah tahu nih siapa yang menang. Biasanya kayak gitu sih Bang. Oh, Jadi gitu ya? jadi mereka udah levelnya beda. Maka kompetisi-kompetisi yang skala tertinggi di Indonesia itu kan pekan olahraga nasional ya, Iya, PON itu. iya. Ya itu paling nanti dari pasca PON mereka bagus bisa dibeli oleh klub. Misalnya kayak gitu. Itu bisa. Bisa juga gitu. Sampai segitunya ya maksudnya. Dahsyat. Dahsyat betul. Iya. Menarik nih tentang e-sport ya. Nah, berarti Bang Aris fokus ke Bola, bolanya. Ya? Bolanya. Nah, kalau bola sendiri peminatnya seperti apa di sini? Peminatnya alhamdulillah sih udah lumayan ya. Maksudnya kalau di grup kita itu grup khusus yang memang pemain game bola itu lebih dari 200-an lah. Oke. Lebih dari 200-an orang yang aktif di turnamen-turnamen kecil atau sering ngumpul kopdar-kopdar gitu. Kalau yang sampai nasional? Sampai nasional kita ada 1 orang sih, anak Pontianak ya. Yang udah kemarin mewakili Kalbar ya, walaupun tidak lolos ya. Tidak lolos di jenjang PON karena kita baru prapon. Tapi dia berpotensi, dan teman-teman saya itu di daerah lain tuh bilang, boleh enggak nanti kita kontrak si anak ya. Ini baru selesai sekolah kan. Saya bilang SMA, tapi dia lagi mau fokus pendidikan di Polri atau di TNI gitu kan. Jadi kemungkinan besar tidak terlalu lah diminati dianya. Tapi kita belum tahu ya. Kalau dianya rezekinya emang lolos di TNI atau Polri, berarti dia tidak bisa lagi untuk diajak di dunia e-sport gitu ya, atau di dunia e-footballnya sendiri. Tapi kalau dia sendiri mau ataupun emang kegagalan di yang lain kan bisa jadi dicoba. Siapa tahu jalan rezekinya di situ kan. Kita tuh ada kompetisi resminya juga di Indonesia. Cuma hari ini Kalimantan Barat itu belum dapat wadah. Kalau daerah lain udah kayak Sumatera, kemudian Jawa pastinya. Kaltim itu udah dapat gitu ya. Karena kan bola itu berkaitan dengan PSSI Bang. Contoh nih ada klub-klub Persija, Persib, PSM gitu ya. Kemudian kalau di Liga 2 itu ada Sriwijaya FC, ada Semen Padang. Kalau Pontianak kan Persiponnya kan nggak tahu Bang Liga apa Bang. Liga 3 pun nggak ada Bang. Kalah juga kan kemarin di kualifikasi Liga 3 kan. Nah itu mirisnya kita di bola. Jadi pengaruh juga. Pengaruh. Jadi kita belum dapat tiket lah bahasanya, karena Persipon Pontianak sendiri tidak ikut berkecimpung di liga yang di status PSSI itu. Berarti ada problem itu. Boleh nanti kita undang Persipon ini, info komentar di bawah kalau ada kontak. Boleh ya, betul. Kontak Persipon atau siapalah yang punya kepentingan untuk membesarkan Persipon ya kan. Kita undang, ajak ngobrol di obrolan kota kita. Betul Bang. Iya kan, itu pengaruh ya berarti ya. Ngaruh banget. Apalagi kalau kita nggak masuk liga, berarti nggak bisa dong. Nggak dapat tiket sama sekali lah kita, nggak dapat undangan lah bahasanya kan, invitationnya kita nggak dapat. Jadi begitu klub ini masuk di liga apa? Ya ibaratnya kok sekarang kan BRI Liga 1 ya kan. Berarti itu klub klub e-sport bolanya juga ngikut. Iya, klub e-sport itu ngikut, bahkan disurati mereka apakah bersedia ikut. Ada juga yang enggak sih, maksudnya kayak Persija kan belum ikut saat ini, tapi kayak Persik Kediri, kemudian jadi mereka bikin kompetisi e-sportnya juga. Iya, kompetisi e-sportnya juga. Itu di Jakarta yang jadi jadi pionirnya. Waduh, sayang sekali ya. Padahal potensi kita besar di sini. Mudah-mudahan kedepannya kita dapat tiket lah, minimal entah apa klub. Gapsis tuh sebenarnya Gapsis Sambas ya, itu hampir masuk juga di Liga 2. Cuma kalah waktu itu. Nggak tahu seperti apa kondisionalnya sekarang, apakah masih bertahan di Liga 3 atau masih berkesempatan untuk bisa ngikutin Liga 2, karena kan Liga 2 pakai zona kan. Ada zona timur, ada zona barat, ada zona tengah gitu. Nah, berarti kalau yang kompetisi e-sportnya sampai ke liga berapa nih? Liga 2? Kita Liga 2. Oh, Liga 3 nggak ada. Liga 3 belum berjalan juga kan. PSSI juga belum menjalankan Liga 3-nya kan. Iya. Masih Liga 2. Tapi begitu itu jalan, berarti ada peluang dong. Ada peluang.
agak berat sih. Berat banget. Bukan agak berat ya, kalau kota kita Pontianak nih berat banget. Kecil lah peluangnya, Kecil, tapi ya kita tidak tahu keajaiban ya, bisa Iya, jadi iya, ada iya. nantinya. Ya karena Liga 2 aja itu ngap-ngapan ya Ngap. PSSI ngadain ya kan, Iya. apalagi mau ngadain sampai Liga 3. Liga 3 aja kita masih banyak PR lah kan, masih belum Iya, iya, bergulir juga. Oh jadi sampai ke situ ya. Ya, itu ngaruh dia. Hmm. Di sekarang ini ngaruh. Oke. Nah kemudian terkait dengan ini kan pekerjaan nih Bang Aris. Pekerjaan. Mungkin banyak warga kota yang ya kadang mereka berpikir kalau misalnya kita jadi PNS kan tahu gajinya segini. Iya. Nah seorang mungkin Bang Aris bisa kasih bocoran lah, seorang atlet e-sport tuh yang profesional yang kemudian masuk di klub berapa sih emangnya digaji? Waduh, ini kalau orang pajak dengar jadi diincar-incar ya anak-anak e-sport ya. Nah, kan Ya, itu kan tetap masuk- ada. Ada dong, wajib pajak juga, wajib pajak. Semua yang bekerja itu wajib pajak Iya, sih kan? ya. Cuma ya nominal kisaran untuk daerah, untuk tingkat-tingkat daerah ya. Iya. Yang Pontianak aja kan punya beberapa klub e-sport juga ya. Heeh. Pontianak itu ya di angka 5 juta lebih gitu. 1 bulan. Iya, Oh, dahsyat. bisa Oke. segitu. Belum lagi bonus-bonus dari turnamennya, misal juara dan sebagainya, kan bonusnya ada bonus khusus gitu. Kisaran hampir 2 kali UMP ya. UMP. Ya kan, UMP kita kan 2.700.000 ya. Ya segitu ya. Oh, Bisa di angka 5 lebih lah rata-ratanya. itu Tapi kalau yang standar lokal ya, lokal. Iya. Kalau Kalau nasional berarti belasan. di atas itu lagi. Ada Ada 2 belasan. digit ya. Ada belasan. Oh, Belasan. lagi internasional ya. Belasan bang. Waduh, itu gokil ya. Belum lagi dapat endorsement, belum Ya, lagi iklan, ya kan? dapat Heeh. gadget biasa free dari produsen-produsen penyedia gadget gitu. Ya sesuai dengan device yang dipakai Iya, ya. device yang dipakai. Oke. Jadi ya kaya lah. Kalau kalau misalnya profesional ya, profesional. Ya tapi sebanding sih Sebanding. dengan effort yang dia keluarkan kan. Betul. Artinya dia harus punya jam terbang berapa banyak. Iya. Ya kan? Betul. Ya sama kayak atlet lah. Artinya dia bisa mengalahkan berapa banyak apa saingnya Pesaingnya, kan? Berapa betul. banyak turnamen yang dia menangkan kan begitu Iya, kan untuk itu, sampai ke ya. level itu gitu kan. Prosesnya emang seperti itu kan. Ah, Jadi sebanding dengan apa yang diproseskan dengan hasilnya. ya. Ini menarik nih warga kota berarti kan. Iya. Ya maksudnya sekarang kawan-kawan yang hobi ngegame udah fokus deh kalau misalnya Iya. punya potensi ya. Yang punya potensi sangat boleh difokuskan, tapi ingat selain fokus juga harus minimal punya kenalan beberapa orang yang memang udah bekerja, jadi bisa sharing, bisa tahu Oke. bisa tahu manajemennya gitu dan Ah. sebagainya. Lebih ke ya hobi, Nah, keinginan tapi tidak dibarengi dengan ilmu, jadinya sia-sia juga kan. Jadi harus kita minimal dapat ilmunya juga lah dari orang-orang yang udah ngejalanin gitu. Oke. Misalnya kayak gitu, itu yang lebih bagus. ya. Ya menarik nih. Jadi profesi baru ya kan. Profesi baru. Profesi baru dan apalagi anak-anak muda kan ya bukan tidak mungkin mungkin nggak ada yang diangkat jadi misalnya PNS atau gimana. Hitungan normalnya aja gini ya, yang berprestasi di sekolah tuh dapat beasiswa kuliah. Oh. Yang berprestasi di sekolah tuh Iya, bisa iya, dapat iya. dapat beasiswa sekolah sampai berapa semester gitu. Bahkan ada yang diselesaikan dari semester awal sampai wisuda. Oh, Ada juga oke. beberapa kampus yang udah ngasih ininya, Mm-mm. ngasih golden ticket lah buat anak yang berprestasi di dunia e-sport ketika semasa sekolah. Oh, artinya cerah juga ya. Iya. Jaminannya ya. Ada jaminan khususnya. Oke. Aduh, sayangnya umur saya udah terlambat. Iya. sih. Emang batasan umurnya berapa Bang Aris kalau jadi atlet? Belum ada ketentuan khusus sih untuk batasan umurnya. Oke. Kalau di usia-usia kita cenderungnya lebih ke manajemennya ya kali ya. Lebih ke manajemennya, bukan jadi playernya ya. Bukan player sih. Bukan player, kita lebih ke manajemennya. Udah nggak mampu. Udah nggak mampu ya. Udah mandang handphone udah pusing duluan gitu. Belum lagi notifikasi dari apa namanya pesan-pesan khusus misalnya kan. Oh, iya. Ya, kalau mereka kan belum ada beban hidup gitu ya, mungkin beban mereka tuh bagaimana push rank gitu ya, naikin tingkat Iya. itunya doang. Ya, kalau kita
cocoknya di manajemen kali ya, atau pendamping ya. Itu pun kalau bisa ya, maka punya keahlian. Kalau nggak punya keahlian ya lihat-lihat aja lah gitu. Tim hore. Iya sih, maklum udah lumayan tua ya. Lumayan berumur ya. ngelihat playernya Uganda ya kan. Udah remang-remang mata ya kan. Udah kuat ngelihat laptop, ngelihat device. Oke, berarti memang ini ya identik lah, olahraga ini identik dengan olahraganya anak muda ya. Makanya kalau kita lihat animonya luar biasa sekali ya, sampai kemudian ya kita bersyukur sih, maksudnya pemerintah juga segera sigap yang menangkap momentum ini kan, ya kan, kemudian menjadikan e-sport jadi salah satu cabang dari PON ya, olahraga yang resmi ditandingkan di nasional. Oke. Nah kalau Bang Aris sendiri terkait dengan dunia e-sport di Pontianak lah, nah ada nggak harapan-harapan atau ya paling tidak melihat masa depan e-sport di Kota Pontianak ini seperti apa gitu? Salah satu yang membuat membanggakan kemarin ya terpilihnya Pontianak jadi salah satu venue ya di Liga E-sport Nasional. Itu juga udah kebanggaan khusus sih, dan itu animonya luar biasa kan. Jadi buat menginspirasi banyak anak muda itu melihat tim e-sport Pontianak lagi kan, ada yang bertanding di Liga 1. Oh, ada. Cuma kita kalah di playoff aja. Enggak lolos ke playoff sehingga nggak bisa dapatin grand finalnya di Jakarta. Yang Mobile Legend Pontianak. Jadi di situ bisa dibilang harus ada inspirasi ya. Inspirasi itu kan bisa dilihat. Nah, dengan kehadiran itu tuh kayak ada satu hal yang membuat kita tuh terinspirasi dan bisa jadi harapan. Nah, ketika itu bisa jadi harapan, nah tinggal bagaimana nanti ke depannya, entah itu wadah-wadah apapun yang melihat potensi itu bisa berkembang, dan itu disupport lagi dengan produsen-produsen atau perusahaan-perusahaan yang memang mau ngedukung acara yang dilangsungkan, bisa saja itu malah lebih berkembang lagi. Dan Pontianak ini apalagi warkop ya, warkop sekarang saya bilang itu memudahkan. Kalau dulu kan kalau kita mau mengadakan kegiatan di warkop harus ada sewa lah, minimal orang berapa gitu ya. Dan sekarang turnamen apa aja tuh udah welcome. Kalau bahasa kita tuh just order doang. Jadi datang di situ bayar minum. Jadi itu udah juga membanggakan, sehingga ya bisa dibilang dari warkop ke warkop itu udah apa ya? Udah ada potensinya. Tinggal beberapa player yang emang konsen atau enggak, paling kayak gitulah. Ya pasti ada yang tersisihkan lah ya. Dalam saya ya rasionya juga banyak ya, dari 10 orang yang main 1 atau 2 mungkin yang berbakat yang bisa dilirik oleh klub-klub besar misalnya kayak tadi. Itu sih harapan kita juga, emang Pontianak berpotensi lah. Karena di tahun ini aja di tahun 2023 dari awal Januari untuk khusus game e-football aja kita tiap bulan udah ngadain, bahkan tiap bulan tuh lebih dari 1 kali. Iya, ini dari Januari, Desember ini kita udah ngadain 2 kali ya. Kemarin minggu pertama ini baru selesai juga tadi. Habis itu nanti tanggal 31 nanti masih ada lagi eventnya. Jadi seperti itu berarti nangkapnya udah banyak gitu. Tempat itu udah mau nyediain wadah gitu. Tinggal pengelolanya sama support dari mereka-mereka yang mau ikut. Ya event planner-nya itu tadi ya. Iya, event plan-nya itu. Itu yang jadi harapan besar kita. Semakin sering kita bikin kegiatan, rutin bikin eventnya, bikin turnamennya, kemudian di blow up dengan sosial media yang ada, entah baik itu personal maupun yang punya komunitas atau lembaga tersebut, melihat banyak yang membuat kegiatan, dilihat oleh pusat, dan ternyata bisa jadi dong pusat bantuin kita juga dengan sponsor-sponsor yang lebih besar lagi, dan itu bisa jadi wadah yang wow gitu. Itu sebenarnya ya. Itu harapan tuh pasti bisa, tapi kalau harapannya nggak kita buat, ya harapan tuh seperti angan-angan ya. Harapan yang nggak dibuat ya belum tentu bisa kejadian, peluangnya kecil. Tapi kalau udah dibuat dengan sekecil apapun, kan ada usaha. Dijamin setiap yang berusaha pasti ada hasilnya dong. Pasti ada jalannya. Iya, ada jalannya. Mantap nih. Nah, dan ini harus kita support ya kan? Nah, supaya makin banyak lagi event-event turnamen ya, terutama ya turnamen dan bukan ya, banyak lah turnamen yang bisa diadakan di Kota Pontianak supaya muncul nih bibit-bibit atau bakat-bakat ya kan, atlet-atlet e-sport
yang nanti akan bisa go nasional dan bahkan go internasional. Amin. Itu Ya. sih yang harusnya ya, dukungan Oh itu iya, yang jelas. penting. Ya. Oke, Bang Aris, menarik banget nih obrolan kita tentang dunia e-sport, dan terus terang saya banyak dapat informasi. Ya. Dan makasih banyak udah mau hadir di Sama-sama. obrolan kita. Kota kita. Dan mudah-mudahan nanti bisa ya mengikuti lah gimana perkembangan e-sport berikutnya ya di Kota Pontianak. Amin, amin. Ya. Oke, baik warga kota, itu tadi obrolan saya dengan Bang Aris seputar dunia e-sport. Dan mudah-mudahan setelah ini banyak warga kota yang ya tertarik untuk masuk lebih jauh ke dunia e-sport, menjadi atlet ya. Bukan tidak mungkin, karena ini sangat menjanjikan sekali Sangat menjanjikan. dari sisi karir, dan bukan hanya sekedar fun main game melepas stres dan lelah, tapi ternyata ini juga bisa menjadi ya penghasilan, profesi ya kan, untuk kemudian bisa mendukung masa depan Anda. Oke, warga kota, itu aja. Sekali lagi makasih banyak Sama-sama, Bang Bang. Aris. Kita ketemu lagi di obrolan kota kita berikutnya. Fahrul pamit. Dadah.